untuk jarak yang lebih jauh lagi, misalkan masih di kategori small game, untuk long range dan kekuatan unit kita ini udah mumpuni untuk long range, larasnya juga udah oke, itu biasanya kita akan menyarankan untuk Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Erwin Budi, ya, channel kesayangan kita. Nah, untuk saat ini kita di sumber apa? Orang-orang. Iya, sumber apa? Orang-orang. Sumber orang-orang, ya. Ini di desa Canggu, ya. Ini di pasnya Dusun Pandan. Itu kalau nggak salah ya, kalau salah tolong direview nanti ya buat teman-teman yang lokasinya dekat di sini. Tidak salah. Iya, karena direview kita kurang tahu, kita kurang mengambil informasi tentang ini. Untuk itu kita nanti mau menjelaskan tentang pemilihan minis, ya, pelor atau peluru itu yang biasa nanti untuk kita gunakan sesuai dengan kebutuhan yang akan kita pakai, itu kebutuhan untuk small game, medium game, atau untuk big game. Sebelum kita lanjut ke videonya, ya, nah, ada baiknya tetap kita sampaikan sedikit saran untuk teman-teman supaya tetap bijak dalam menggunakan senapan angin, tetap safety, jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif, atau digunakan untuk kejahatan, seperti untuk melukai orang. Karena sebenarnya senapan itu tidak jahat, yang jahat adalah perilaku dari pemakai senapan tersebut. Bila mentalnya memang belum memenuhi syarat untuk menggunakan senapan angin seperti itu. Pertama, perlu kita ketahui sebelum pemilihan minis, nah, kita tahu dulu seberapa kekuatan senapan kita. Nah, dari situ biasanya saya sendiri sebagai pembuat itu selalu menanyakan kepada pemakainya kebutuhannya untuk apa dulu ini unitnya gitu. Misalkan ini untuk small game, ya, untuk small game biasanya yang dibutuhkan adalah akurasi. Nah, akurasi dengan power yang tidak terlalu tinggi, itu kita akan merekomendasikan unit yang lebih ringan dan aerodinamisnya bagus, tapi tanpa meninggalkan impact yang harusnya juga tetap bagus. Biasanya kita akan memberikan jenis minis yang tumpul gitu, yang minis yang tumpul tapi aerodinamisnya masih bagus. Contohnya kita pakai minis jenis dome, atau kita pakai jenis seperti black sniper, ya, double ring tapi yang ujungnya ada sedikit coakan, itu akan menunjukkan impact yang bagus. Dan untuk jarak yang lebih jauh lagi, misalkan masih di kategori small game, untuk long range dan kekuatan unit kita ini udah mumpuni untuk long range, larasnya juga udah oke, itu biasanya kita akan menyarankan untuk pakai minis jenis slug atau grain yang lebih tinggi. Dan di minis slug itu di bagian ujungnya juga ada lubang, itu yang membuat ketika senapan minis itu terkena target, minis akan pecah. Itu menimbulkan impact yang lebih bagus. Itu. Nah, lanjut untuk pemilihan minis untuk medium game itu cenderung membutuhkan minis yang lebih apa ya istilahnya? Membutuhkan minis yang lebih keras, itu minis yang lebih keras dan tapi juga nggak boleh terlalu keras gitu. Jadi lebih keras lebih berat, karena power di senapan kita otomatis akan lebih tinggi. Nah, dari situ kita bisa menentukan bagaimana sih kita memilih minis yang benar gitu. Jadi perhatikan dari segi power, kebutuhan kita, dan jarak yang mau kita jarak yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Sorry agak
agak-agak ribet ini, lumayan capek karena beberapa kali kita dengan kegiatan yang mungkin di luar pembuatan video seperti ini. Terus cari referensi dari grup-grup klub menembak atau dari Google. Biasanya banyak sekali yang mengulas tentang jenis-jenis mimis yang cocok dengan laras entah itu alus 6, 8, 9, 12 atau laras-laras jenis yang lain. Itu akan banyak sekali referensi yang teman-teman bisa pertimbangkan untuk pemilihan mimisnya gitu. Dan kita memang perlu mencoba beberapa gitu, asalkan jangan beli terlalu banyak. Kalau saya saran sih kayak gitu, jangan beli langsung terlalu banyak, beli aja yang pak-pakan kecil gitu dengan harga yang murah, beli beberapa, nanti kita review mana yang paling cocok dengan senapan kita gitu, karena di setiap senapan itu akan punya karakter sendiri-sendiri, dan itu kita perlu mencari mimis yang benar-benar pas dengan mimis kita itu. Terus lagi lanjut ke budget. Nah, ini ada kalanya pemakai senapan itu bukan semuanya dari kalangan menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Jadi kita perlu mencari budget yang pas ya, jangan hobi kita terus menguras kantong dan akhirnya dapur kita nggak ngebul, nanti malah kita nggak bisa melanjutkan hobi kita karena otomatis main sih. Nah, itu mama-mama yang di rumah itu, ibu negara itu perlu kita perhatikan juga, jangan hobinya doang ya, yang di rumah juga pasti. Dan yang penting budgetnya harus pas, tapi jangan yang murah juga gitu, karena kalau yang murah dipastikan kita akan banyak cacat di mimis-mimis tersebut. Kita akan apa ya, seleksi ya, kita semuanya pasti butuh seleksi. Walaupun mimis yang kaleng itu juga ada satu atau dua yang ternyata penyot atau apa, itu akan mempengaruhi akurasinya. Jadi diseleksi sebelum dipakai kalau kita sudah menemukan mimis yang cocok seperti itu. Oke, yang tidak kalah pentingnya dari yang sekian tadi saya jelaskan, dari beberapa poin yang saya jelaskan tadi itu hanya garis besarnya aja ya. Yang perlu kita perhatikan lagi adalah mengukur jarak tembak. Nah, itu banyak sekali alat untuk mengukur jarak tembak ya, contohnya kayak rangefinder untuk mengukur jarak kayak gitu. Biasanya kalau yang sudah pro pakai itu, tapi kalau teman-teman yang belum punya, kayak saya sendiri yang sampai hari ini belum punya alat itu, biasanya saya lebih mengandalkan feeling, angen-angen. Jadi oh ini sekian jauhnya, oke kita tembak, mungkin kita perkenaannya di sebelah sini. Nah, itu angen-angen, atau bisa menggunakan teknis penghitungan weton. Enggak juga ya, jelas perlu diperhitungkan jaraknya, jadi bukan ke mimisnya, larasnya atau senapannya, jaraknya juga kita perlu perhatikan gitu, kecepatan angin dan lain-lain. Banyak aspek yang harus kita pertimbangkan untuk mendapatkan akurasi yang bagus. Salah satunya adalah memang dari jenis mimis dan bentuk bobot ya, itu dari berat mimis, bentuk mimis, dari bobot mimis, itu akan mempengaruhi akan mempengaruhi akurasi kita. Itu ya, sekian dulu untuk video kali ini. Tetap gunakan senapan angin secara bijak, jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Jadikan hobi kita ini hobi yang berguna, hobi yang bisa membuat pikiran kita menjadi lebih fresh dari kesibukan setiap hari yang kita kerjakan, membuat kita mendapatkan ide-ide baru mungkin dari teman-teman sehobi, dan tetap semangat berjuang di jalur kebenaran. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.